Nanti selama 30 menit ke depan kakak bakal ditemenin sama aku, namaku Zehan, admin Zehan, dan kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan nih dari beberapa maba-maba atau mahasiswa yang penasaran sama tentang ilmu keperawatan ini. Nah, pertanyaan pertama aja kak ya, coba nih Oke. secara general aja nih kak, jelasin atau Mm-mm. sharing sama kita-kita tentang jurusan ilmu keperawatan di UI sendiri tuh gimana sih kak? Oke, halo. Oke, jadi ilmu keperawatan ini itu mempelajari terkait cara kita menangani respon dari suatu penyakit pasien. Jadi nanti fokusnya adalah kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dan keluarga secara holistik, mulai dari biologi, psikologi, eh, sosial, budaya, dan spiritual. Jadi kita melihatnya benar-benar secara keseluruhan dari pasien serta keluarga, kayak gitu. Nanti kita akan mempelajari nih bagaimana sih cara memberikan asuhan keperawatan yang profesional diharapkannya. Nah, mau meluruskan juga nih terkait profesi keperawatan atau perawat itu sendiri, masih banyak simpang siur yang di kalangan masyarakat bahwa perawat itu adalah pembantu dari dokter. Tetapi sebenarnya perawat itu adalah perannya salah satunya adalah kolaborator. Jadi di sini perawat itu bukan pembantu tenaga kesehatan manapun, tetapi perawat adalah sebagai kolaborator berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, farmasis, dan tenaga kesehatan lain untuk memberikan eh, pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pasien dan keluarganya. Dari gagasan ini juga UI melakukan adanya mata kuliah nih yang ada di UI sendiri, namanya rumpun ilmu kesehatan. Jadi dari Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, dan farmasi itu ada mata kuliah yang dijadi satukan. Jadi kita belajar bareng-bareng, digabung mahasiswanya dari 5 fakultas tersebut untuk menumbuhkan rasa kolaborasi, menumbuhkan atmosfer kolaborasi sejak mahasiswa, kayak gitu. Oke, nah jadi ini nih stigma di masyarakat yang masih salah gitu ya kak ya. Jadi Ya, perawat itu adalah kolaborator, bukan pembantu dari tenaga kesehatan manapun. Nah, ini betul. alasan kakak nih kak, kenapa kakak pilih untuk ambil jurusan di keperawatan? Oke, kenapa aku ngambil jurusan keperawatan? Awalnya itu adalah aku senang belajar biologi. Terus ada juga kayak di keluarga aku itu ada papa aku almarhum, itu beliau emang udah terkena penyakit dari lama dan membuat aku kayak memotivasi aku untuk pengen menyembuhkan beliau gitu, merawat beliau gitu. Jadi dari situlah aku muncul rasa ingin pengen menjadi tenaga kesehatan. Awalnya pengennya jadi dokter awalnya, terus pengen banget masuk UI. Kayak UI aku lihat kayak jaket kuning kayak keren aja gitu kan, dan aku juga rumahnya di Depok, jadi sering banget melihat mahasiswa UI yang pakai jaket kuning yang kelihatannya keren banget kayak gitu kan. Terus akhirnya pas kelas 12 aku prepare untuk masuk ke dokteran UI, tapi lewat SBM nggak SNM. Kenapa aku nggak berani ngambil lewat SNM? Karena saat itu aku masuk SMA yang notabene-nya masih baru dan belum ada lulusan yang masuk ke UI, kedokteran UI, jadi agak sulit untuk mencapainya lewat jalur SNM. Dan aku kayak bikin strategi nih gimana ya cara masuk kedokteran UI tetapi peluangnya gue bisa dapet gitu, yaitu dengan cara SBM. Jadi sambil prepare dulu, les di NF, persiapan SBM langsung dari kelas 12 awal. Jadi nggak belajar apa ya, nggak belajar SMA-nya gitu, belajarnya soal-soal SBM gitu. Terus ya udah sambil itu persiapan juga kayak SNM kan sayang juga kalau dilepas ya. Jadi apa juga ya SNM mau ngambil apa. Terus aku kayak udah niatan kayak dulu tuh pas SMA kayak UI di hati gitu loh. Kayak pokoknya gak mau masuk kampus lain selain UI gitu. Dasar aku kayak gitu. Terus habis itu SNM aku milihnya Terima. uh,
Iya, kampus UI pertama pokoknya kampus UI-nya satu sama keperawatan sama kesehatan masyarakat jurusannya. Alhamdulillah keterima di keperawatan UI duluan gitu. Jadi aku lepas kedokteran UI udah nggak belajar SBM lagi, terus aku ngikutin keperawatan. Awalnya agak sulit ya buat beradaptasi karena dari rencana awal udah belok gitu kan. Tetapi lama-kelamaan aku berikan motivasi oleh dosen-dosen dan profesor-profesor di keperawatan UI membuat aku kayak perawat itu juga nggak kalah keren dari tenaga kesehatan lainnya. Jadi kalau kita sama-sama bisa memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang lewat jalur ini, kenapa enggak gitu. Jadi ya udah jalanin aja dan lama-lama aku mulai mengerti enggak kan tadinya awalnya aku punya pandangan juga kayak gitu ke perawat, tapi akhirnya aku juga kayak oh perawat itu penting loh bagi fasilitas kesehatan di Indonesia kayak gitu. Oke, nih yang udah di-sharing sama Kak Istika tadi penting nih buat camaba itu untuk atur strategi, lihat dulu apakah sekolah kita itu, sekolah SMA kita itu punya peluang yang besar nggak dengan universitas yang akan kita tuju gitu ya, atau universitas tersebut gitu. Jangan sampai karena egonya kita doang nih maunya kayak gitu, tapi kita nggak lihat peluang dari sekolah kitanya sendiri bagaimana, itu juga nanti kan takutnya kita malah tidak keterima atau seperti apa. Nah gitu ya teman-teman. Nah untuk ini nih Kak, praktikum misalnya ataupun proses pembelajaran di kelas itu gimana nih Kak? Bisa diceritain nggak Kak? Hal-hal yang menarik Kak, misalnya mata kuliah apa gitu yang sangat berkesan? Oke, jadi semua mata kuliah di keperawatan itu menurut aku berkesan ya. Jadi awal semester itu kita belajar dulu bareng sama 5 fakultas lain di rumpun ilmu kesehatan. Lalu kita masuk lagi ke keperawatannya itu sendiri, itu khususnya di semester 2 itu kayak belajar konsep dasar keperawatan itu apa sih fokus utamanya, kita yang ditekankan adalah kayak konsep caringnya kita. Caring itu kayak empati kita terhadap pasien kita tumbuhkan dari awal semester kayak gitu. Kenapa sih mau jadi perawat harus ditumbuhkan itu dulu? Karena kan beberapa mungkin ada yang masuk ke perawatan agak nggak kuat ya, maksudnya ini sebenarnya bukan pilihan gue gitu awalnya gitu. Jadi dikuatkan dulu di semester awal sama dosen-dosen. Habis itu ke tingkat-tingkat selanjutnya kita dibentuk untuk memberikan asuhan keperawatan yang baik kayak gitu. Yang paling berkesan adalah pas kita langsung ke lahan praktiknya ya, kita langsung ke rumah sakit. Jadi di awal semester 3 udah pokoknya masuk mata kuliah praktikum, kita setengah semester di lab, setengah semester di lahan praktik. Jadi kita langsung ke rumah sakit. Dan itu masih di bawah bimbingan fasilitator atau dosennya, jadi nggak dilepas gitu aja. Dan itu yang membuat aku kayak, oh iya perawat juga yang paling penting loh, karena dia di sisi pasien 24 jam gitu. Walaupun sulit banget ya kerja di rumah sakit gitu. Aku aja shift cuma dari jam 7 pagi sampai jam 12-an siang, shift pagi gitu. Capeknya minta ampun, gimana perawat yang 24 jam gitu kan, kayak gitu. Jadi tapi kayak pasien bilang terima kasih suster atau terima kasih ya deh gitu, itu aja bikin kayak nyus gitu loh, oh ilmu gue berguna buat orang kayak gitu sih. Jadi nggak sia-sia ilmu kita yang kita pelajarin, nggak kita buat pakai diri sendiri aja kayak gitu. Itu sih yang paling menarik lahan praktiknya. Iya, lahan praktiknya gitu ya. Oke nih Kak, nah untuk tadi nih kan sempat disinggung ada peminatan di semester 2. Jadi setelah belajar dengan beberapa jurusan lain, lalu masuk ke keperawatan di semester 2. Nah setelah itu ada peminatan lagi nggak ke kelompok keilmuan khususnya gitu, atau sudah setelah itu? Jadi di keperawatan sendiri itu kita belajarnya itu secara general. Jadi semua departemen atau keilmuan kita pelajari. Jadi ada 6 departemen. Yang pertama dasar keperawatan dan keperawatan dasar, keperawatan medika bedah, keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan jiwa, dan keperawatan komunitas. Itu ada 6 departemen yang memiliki banyak mata kuliah. Jadi kita mengikuti
semua mata kuliah tersebut selama 4 tahun kita belajar di FIK UI gitu. Namun nanti di akhir untuk topik skripsi kita akan memilih salah satu dari 6 departemen itu gitu yang sesuai dengan minat kita. Berarti nanti untuk topik skripsi memang di akhir tahun pembelajaran gitu ya, kayak nggak di awal-awal semester gitu ya. Oke. Nih untuk ini nih Kak, ada pertanyaan jalur masuk UI di keperawatan ada apa aja nih Kak? Oke, untuk tahun ini jalur masuk ke perawatan itu ada 3, SNM, SBM, sama SIMAK. Ada juga, terus untuk peminatnya sendiri di SNM di tahun 2020 ini, peminatnya 255. Terus daya tampungnya 30 untuk SNM sendiri ya. Terus, bentar. Ini berdasarkan pendaftar 2019 deh, bukan 2020. Jadi pendaftar SBM-nya juga tahun 2019, 335 siswa, daya tampungnya 45. Untuk SIMAK 1071, daya tampungnya 75. Dan kan ada pertanyaan juga ya terkait kalau SMK atau MAN bisa nggak daftar di keperawatan? Bisa banget, tapi kalian juga harus ngambil ujiannya masuk ke IPA, golongan IPA. Jadi bisa masuk ke perawatan dari jurusan apa aja. Oke. Tuh udah dikasih info yang jelas ya Kak. Boleh ini nggak Kak sebutin website yang bisa adik-adik untuk kunjungi tentang perihal ini nggak jalur masuk nggak Kak? Jalur masuk bisa ke simak.ui.ac.id atau ke nursing.ui.ac.id. Nah, itu boleh dicek ya, adik. Nah, ini nih Kak, untuk tipsnya nih Kak, mau ngasih tips and trick nggak buat maba-maba yang udah masuk ke perawatan untuk tetap bisa lanjutin sampai nanti lulus nih Kak, gimana? Tips-tips buat maba, nikmatin aja prosesnya. Kuliah nggak ada kuliah yang gampang, kuliah itu semuanya sulit, jadi ya udah nikmatin aja prosesnya, kalian pasti bisa gitu. Kalaupun lelah, kalian lihat lagi ke belakang, tujuan kalian untuk kuliah tuh apa sih sebenarnya, biar ada motivasi lagi ke kalau saat kalian sedang lelah. Terus juga jangan cepat puas, karena kan misalnya kayak ada yang membangga-banggakan kayak masuk universitas yang ternama gitu. Padahal itu tergantung orangnya masing-masing. Jangan cepat puas, belajar terus, gali terus ilmu yang ada dari dosen, karena ilmu dari dosen tuh banyak banget, dan hormati dosen juga sih, kayak gitu aja. Oke. Nah, ini Kak tadi ada yang kelupaan nih, menyinggung tentang jalur masuk untuk tahun sekarang ini. Kakak tahu nggak passing grade keperawatan UI itu berapa? Untuk passing grade, UI nggak mengeluarkan passing grade gitu ya, tapi UI mengeluarkan keketatan dari sebuah jurusan. Jadi nggak mematok berapa passing grade-nya gitu. Dari aku lihat yang udah aku cari ya. Mau menyampaikan aja aku keketatannya berapa untuk ilmu keperawatan. Ya. Kayak persen sih jatuhnya, jadi 14,12% untuk SNM, 14,33% untuk SBM, dan 4,48% untuk SIMAK. Terus aku juga dapat info bahwa aku dapat info dari adik tingkatku ya, nilai yang terendah itu 580, sekitar segitu. Jadi kalau skor UTBK-nya ya 580. Oke, gitu. Udah terjawab ya itu yang tadi nanya tentang passing grade. Nah, selanjutnya nih Kak, prospek pekerjaannya sendiri itu gimana nih Kak tentang keperawatan? Jadi kalau prospek keperawatan sudah jelas ya, pasti banyak banget perawat yang dibutuhkan di rumah sakit. Untuk FIKUI sendiri itu kan ada yang S1 sama nurse. Nah, kalau di nurse-nya kalian masuk ke 10 besar, lulusan terbaik 10 besar, itu
etika ada jalur sendiri untuk langsung masuk ke RSCM atau RSUI, langsung direkrut dengan catatan 10 terbesar dari profesi kayak gitu. Dan banyak juga selain itu kerjanya di pemerintahan juga, PNS, dan juga ke NGO atau non-government organization yang terkait kesehatan. Oke. Nah, untuk rencana kakak nih, karena udah semester 7, setelah lulus, mau gimana nih, Kak? Untuk lulus, yang penting skripsi ini ada patokan, aku pengen cum laude biar dapat kesempatan ngambil beasiswa LPDP. Amin ya Allah. Amin. Terus setelah profesi juga maunya kerja dulu di rumah sakit sebentar, tapi ya sambil ngejar-ngejar IELTS, terus pengen S2 dulu, baru balik lagi ke Indonesia, mau mengangkat citra perawat di Indonesia itu sendiri dengan cara aku berkontribusi terkait kesehatan di Indonesia, tapi belum spesifiknya, aku belum tahu bagaimana caranya, jadi doain aja. Ya, amin, amin Kak, semoga lancar. Rencana ke depannya insya Allah keterima Kak beasiswanya. Amin. Ini nih Kak, untuk apa ya, tips buat camaba yang masih SMA supaya nggak kebingungan tentang jurusan, atau nanti dia nggak ngerasa aduh udah masuk jurusan saya salah jurusan gitu. Ada tips nggak Kak? Tipsnya adalah cari apa yang kamu sukain sih, passion kamu, misalnya pengennya jadi apa, misalnya cita-citanya, ya kan mulainya dari cita-cita kecil ya, misalnya jadi arsitek, kamu lihat jurusan arsitek, dia mempelajari mata kuliahnya apa aja gitu, misalnya emang ada fisika, matematika, dan lain-lainnya gitu. Tapi emang kalau emang kamu, maksudnya jangan minder di duluan di awal gitu ya, maksudnya kayak gue nggak jago matematika, nggak jago fisika, tapi ada pelajaran fisika matematika, dan percayalah semua kuliah di semua perkuliahan itu pasti ada ilmu matematika, fisika, dan lain-lainnya, jadi jangan menghindari itu, harus dihadepin gitu. Jadi ya udah, sesuai passion kamu aja, jangan takut duluan. Mulai dari sekarang persiapan, belajar SBM. Strategi yang pertama ya, strategi kamu lihat skor UTBK terendah tahun ini itu berapa, terus keketatannya berapa, terus dulu aku les di NF ya, jadi di NF itu ada percobaan gitu, kayak SNM misalnya, nilai rapot aku berapa untuk biologi, fisika, matematika, bahasa Indonesia gitu. Terus ada lagi, terus di rankingin aku masuk ke jurusan berapa gitu, jurusan kayak gitu deh, di ranking gitu jurusannya masuknya kemana gitu, sesuai dengan nilai rapot aku. Dan walaupun ada ini, itu kan prediksi ya, jangan terpatok ke situ juga gitu. Jadi kita tetap ikhtiar, tetap berdoa, minta juga doa dari orang tua, karena itu manjur sih di saat-saat kritis di kelas 12 gitu, karena doa orang tua yang ridho orang tua yang memang membantu kita gitu, untuk tahu kita bagusnya di mana sih. Tapi terus kalau jangan salah jurusan. Kalau salah jurusan itu kalian lihat lagi sih, benar-benar banyak-banyak cari terkait jurusan. Kayak terima kasih ya sama intipkuliah.com ini, jadi kayak diundang kakak-kakak mahasiswa yang emang udah kuliah, udah menjalani kuliahnya, bagaimana mata kuliah dan lain-lain. Bisa nih kalian cari-cari jurusan di sini, gimana sih perkuliahannya. Jadi kalian kebayang, saya emang mau mempelajari ini nanti di kuliah kayak gitu. Jadi banyak cari-cari terkait info-info jurusan, universitas. Dan satu lagi, jangan aja kalian mencari jurusan sama universitasnya, kalian juga harus cari kayak pembayarannya gimana kayak gitu, biaya untuk kuliahnya, biaya untuk hidupnya kayak gitu, apakah ada beasiswa dan lain-lainnya. Itu kalian juga perlu lihat dan pertimbangkan. Kalian udah share,
udah cari-cari, kalian share ke orang tua, ibu bapak saya maunya begini-begini. Kalau menurut ibu bapak bagaimana? Karena kan yang ngebayarin kuliah kita kan juga ibu bapak kita kan gitu. Itu aja sih saran aku, strategi belajar. Oh ya, benar nih Kak. Nah, tadi ada saran yang menarik nih buat teman-teman yang masih jadi camaba nih, yang masih merencanakan. Ingat, itu kita harus merencanakan living cost-nya juga gitu. Jangan sampai nanti jatuhnya kita jadi apa ya, memberikan beban yang lebih terhadap orang tua kita karena kita misalnya berbeda kota dengan universitasnya atau segala macamnya gitu ya Kak ya. Ya, Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga yang udah masuk ke komen kita. Ada yang nanya nih Kak, jadi kalau misalnya ilmu keperawatan UI ini, apa mempelajari keperawatan gigi juga? Tadi kayaknya nggak ada di 6 departemen itu, apa masuk di salah satunya Kak? jadi kita cuman belajar untuk gigi itu terkait kebersihan gigi dan mulut, jadi nggak secara spesifik kita mempelajari keperawatan gigi gitu kan, itu ada ininya ya jurusannya di Poltekkes. Nah, kita nggak mempelajari itu secara spesifik karena kita belajarnya secara general gitu. Kalau mau spesifik lagi, kita bisa ngambil setelah profesi atau nurse, kita bisa ngambil spesialisasi atau S2 lagi gitu. Setelah kita jadi nurse kayak gitu. Jadi nggak spesifik mempelajari kesehatan gigi dan mulut, cuman kebersihan aja kayak gitu. Oke, cuman kebersihan aja udah terjawab ya itu tadi yang bertanya. Nah, ini nih Kak, ada yang mau di-share lagi nggak Kak tentang ilmu keperawatan yang tadi belum kesebutin atau gimana? Dari aku sih udah semua ya, itu aja dari aku sampaikan yang aku pengen sampaikan. Oke, closing statement nih Kak, karena juga waktunya kita hampir selesai, boleh Kakak ungkapkan nih ke teman-teman yang udah nemenin kita tadi selama 30 menit di live session kali ini. Closing statementnya adalah semoga kalian yang adik-adik Camaba 2021 bisa mempersiapkan dari sekarang, mau kedepannya mau seperti apa, dengan adanya live ini. Mumpung lagi pandemi gini kan, itu walaupun pandemi kayak adanya pasti ada perubahan ya, maksudnya dari angkatan aku ke angkatan kalian beda banget nih, udah jauh banget, maksudnya kayak tantangannya beda, situasinya beda, gimana sih belajar di situasi pandemi seperti sekarang ini. Kayak aku kan dulu bisa belajar les, bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu teman-teman itu bisa sharing gitu terkait pembelajaran, jadi nggak stres-stres banget belajarnya pasti. Nah, itu tantangan lagi buat teman-teman Camaba 2021, nambah lagi kayak psikologinya pasti kayak tertekan, capek gitu-gitu. Aku sampaikan bahwa kuat-kuat untuk mempersiapkan kuliah kalian tahun depan, karena segala kesusahan yang kalian terima saat ini pasti ada hasilnya nanti di akhir kayak gitu. Jangan lupa berdoa, belajar terus, usaha terus, sama yakin bahwa kalian bisa melewati semua ini. Semangat! Semangat tuh adik-adik, dikasih semangat. Nah ini Kak, buat teman-teman yang memang masih ada pertanyaan tentang ilmu keperawatan UI dan belum sempat disampaikan di sini, boleh nggak Kak langsung mengajukan pertanyaan ke IG Kakak? Boleh banget. Di gue username IG aku adalah Yustika Rini, N-nya tapi double ya. Boleh banget langsung DM IG aku, nanti aku insya Allah jawab. Oke, tuh terima kasih Kak sudah mau sharing sama kami di Intip Kuliah. Kami juga tunggu cerita-cerita menarik Kakak lainnya. Terima kasih juga udah meluangkan waktu ya Kak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.